Sudah pada siap? Siap belum? Siap. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menuju siang ini dan juga sudah makan bergizi ya. Kalau begitu sudah makan bergizi, tentunya nanti ada apa? Semangat untuk belajar. Semangat belajar. Gimana kabar semuanya? Baik kan? Tadi ada yang sakit giginya. Siapa namanya tadi? Oke, ya. Mudah-mudahan Silvi Siti. Oh, Silvi Siti. Ini Siti. Dia tadi sakit izin pulang karena lagi gak enak badan katanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan baginya, amin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita meminta dulu kepada Allah ya, supaya diberikan keberkahan untuk kita semua dan kelancaran. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas ini? Siap. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi kita sudah berdoa, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Terutama keberkahan ilmu, karena kalau kita berdoa itu ilmu tidak berkah. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan kita ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama muncul belum ya? Baik, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama siswa memahami konsep berpikir komputasional. Jadi kita akan belajar bagaimana konsep berpikir komputasional. Ya, seperti pembahasan kemarin yaitu berpikir logis, berpikir secara logis. Apa logis itu? Logis, ya logis. Menggunakan akal, berarti berpikir secara masuk akal. Yang kedua, siswa mampu menyusun solusi berdasarkan teknik dekomposisi abstraksi, pengalaman pola dan algoritma. Nah, kita jadi akan mempelajari bagaimana teknik dekomposisi abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Ya, yang ketiga yaitu siswa menerapkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan kita itu berdasarkan pemikiran komputasi. Apa itu komputasi? Yaitu berpikir seperti komputer. Tahu komputer? Komputer jangan salah ya. Tapi ada yang namanya juga, itu buatan manusia. Nah, sekarang kita akan berpikir seperti komputer. Komputer itu berpikirnya logis tadi ya. Masuk akal. 1 tambah 1 tidak 5. Tapi berapa? 1 tambah 1 berapa? Bentar ya. Pernah belajar hitung ya? Oke nih. Sebelum melanjutkan apa itu berpikir komputasional, tentunya kita akan memulai berpikir secara logis. Ya.
Logis, masuk ah. Tadi bangun tidur tidak? Apa langsung ke sekolah? Tidak. Bangun dulu ya. Oke, sekarang Bapak tanya. Ada tidak yang dari rumahnya, kemudian langsung ke sekolah? Langsung ke sekolah. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada jum, nah itu luar biasa. Ya. Tapi gimana? Dari rumah ke sekolah? Coba sebutkan dari rumah ke sekolah bagaimana? Ceritakan dari rumah sehingga sampai ke sekolah. Bangun, terus. Ya, terus. Mandi berarti ya? Kemudian siap-siap sarapan. Terus. Nah, berjalan kemudian menggantung kota yang apa berarti ya? Terus. Sampai ke sekolah. Ada yang beda ya? Apa semuanya sama? Bangun tidur, kemudian mandi, beres-beres, sarapan, berangkat ke sekolah. Ada yang naik angkot, ada yang naik motor, ada yang naik pesawat. Ada kan? Ada yang menghilangkan ya? Nah, tentunya itu ada prosesnya. Ya. Nah, berarti kalian itu sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Ujung berpikir salah ya. Nanti ada tahapan dulu. Tadi mandi dulu kan? Mandi. Oh. Nah, sarapan enggak? Naik mobil. Jangan ke sini. Oke. Nah itu disebut algoritma. Seperti yang tadi dikatakan, kita akan belajar algoritma. Algoritma itu apa? Tahapan. Ya. Baik, kita simak dulu nih. Silakan disiapkan buku catatannya. Dan coba lihat, sama nggak ini pandangannya? Matanya sama nggak? Kita samakan dulu matanya ya. Dari mata nanti akan ke hati, dari mata bisa ke mana? Nah, ya. Coba lihat. Ini mobil bukan? Bukan. Itu apa namanya? Rumah. Coba lihat, dari mulai ujung sampai dengan bawah, ini ya, dari sini sampai ke ujung bawah, kemudian dan sampai ke sini. Coba dilihat, ada apa saja di sana? Ya, silakan ditulis. Dari atas sampai bawah, ya. Jangan digambar, tapi ditulis ada apa saja di sana. Ini apa namanya? Oke, rumah ya. Sepakat rumah? Oke, dah. Selanjutnya, pernah kalian melihat ini? Nah, pernah ya? Tidak asing lagi. Silakan tulis. Berdasarkan pengetahuan kalian.
menurut yang kalian tahu. Yang tidak tahu berarti tidak punya HP. Ya sudah? Oke nih. Nih, lihat. Lihat secara detail. Ada yang tidak tahu? Tahu ya? Pernah pergi ke undangan? Pernah. Pernah lihat kartu undangannya? Pernah ya? Juga ada gambar ini enggak? Menunjukkan apa ini? Menunjukkan sesuatu. Ya silakan. Silakan tulis yang kamu tahu apa? Sekarang masing-masing dulu dicatat. Jelas ya? Ada apa saja tuh di sana tuh? Ya jangan digambar. Digambar ditulis. Ini sampai sini. Kita ada di sini ya. Nah, tadi gambar yang kita lihat kita analisa bersama. Ya, kalau dengan sendirian mungkin agak sedikit susah. Ya, tentunya kita akan membuat sebuah kelompok dan diskusikan gambar-gambar yang tadi. Ya, ya, silakan. Ini udah berdasar kelompoknya ya. Kursinya dipindah yang tengah, ini dimasukkan. Dibuat kelompok. Sebelumnya kelompok.
rumah nih. Di rumah, di rumah ada apa saja? Ya, yang kalian di sini lihat. Ya, ada apa saja? Samakan masing-masing kelompok. Ya. Dua adalah. Ya. Nah, nanti satu orang perwakilan dibacakan ya hasilnya. Ya, silakan. Nanti ada pembicara satu orang ya. Siapa yang mau membuka atau menjelaskan? Juga sama. Coba lihat lagi di situ lihat. Rumah baik di luar maupun di dalam. Garis besarnya ya, garis besarnya. Punya rumah kan? Nah, ada apa saja di rumah? Perabotan nggak punya. Rumah kan? Judulnya. Dua menit lagi. Satu menit lagi.
Oke, tepuk tangan. Ada yang sama nggak? Coba. Ada yang sama nggak? Ada yang berbedanya ya? Oke, tepuk tangan nomor 2. Sudah sampai penghargaan waktunya. Nomor 3. Sebutkan kelompoknya kelompok berapa? Ya. Ya. Yang lain latihan, ada yang sama enggak? Itu tambah itu ya, cuma saja. Oke. Coba perhatikan semuanya. Tadi sudah ada catatannya ya. Hasil dari analisanya kita lihat. Dari rumah tersebut tadi ada pintu enggak? Ada pintu. Kemudian ada jendela. Ada. Kemudian ada atap. Ada lantai. Ada dinding. Ada kamar mandi. Dan lain sebagainya. Sama ya? Itu apa namanya? Rumah. Rumah itu terdiri tadi yang dicatat. Nah, yang akan kita bahas tadi yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini kita harus berpikir logis, ya. Pasti sesuai dengan apa? Yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menjadilah sebuah data dan menjadi sebuah informasi. Oke, nih, coba lihat sini. Ternyata berpikir komputasional itu terdiri atas berapa? 4 pilar utama. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Algoritma. Ya. Baik. Selanjutnya tadi contohnya rumah. Ya, sudah catat ya rumah ya. Ada jendela, ada kaca. Tadi rumah tersebut kita jadikan contoh ya, contoh pemecahan masalah yang tadinya besar menjadi bagian-bagian kecil. Lihat pengertian dari dekomposisi. Apa pengertiannya? Memecah masalah besar. Nah, nih kata kuncinya adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh tadi rumah. Rumah itu kan besar ya. Kalau dipecah menjadi kecil lah. Nah, bukan rumahnya menjadi kecil, tapi ada bagiannya. Ya, ada apa tadi? Ada pintu. Kemudian apa lagi? Jendela. Terus apa lagi? Ada dinding. Kayak di sini kan? Kemudian di dalamnya apa? Kamar. Ya, ada kamar mandi. Ada kamar tidur. Kemudian apa lagi? Ada atap. Rumah pasti ada atapnya. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang besar menjadi kecil. Sehingga ketika kita nanti disuruh membuat gambarkan sebuah
rumah tentunya kita akan apa? Akan menyiapkan apa tadi? Ya, bahan. Terus yang apa lagi? Jenisnya. Tadi yang sebenarnya apa? Kaca, jendela. Nah, jendela nanti ada kacanya. Terus ketika masuk harus ada apa? Harus ada pintu. Nah, sehingga ketika kita disuruh membuat rumah sudah terbayang. Ya, harus ada pintunya, harus ada atapnya atau besinya. Ya, kemudian supaya tidak panas ada itu apa namanya? Jendela. Supaya bisa mandi buat mandi. Nah, itu adalah dekomposisi masalah besar menjadi bagian-bagiannya. Pak? Tadi masalah besarnya apa? Rumah. Bagian-bagian kecilnya apa? Jendela. Pintu. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini nih. Ini kelas apa? Kelas 7F. Masalah besarnya adalah 7F. Ya. Ini bangunan besar 7F. 7F ada apa saja? Di dalam 7F ada lemari, kamar besi, terus ada siapa lagi? Ada siswa, ada guru. Nah, itu di kelas 7. Jadi ketika kita mau mengerjakan suatu masalah, kita pecah dulu menjadi bagian-bagian kecil. Seperti itu. Ya, seperti halnya mau mandi gimana? Pakai sabun. Pakai sabun, betul. Misalkan nih, ingatkan, mau mandi, mandi itu udah malah. Nah, berarti kita harus mengetahui ketika mandi itu harus ada air, harus ada sabun, kemudian harus WC, itu adalah kita bisa membedakan mana yang besar dan mana bagian-bagiannya, ya kan? Satu lagi dikasih beberapa contoh. Beberapa alat belajar. Iya. Garis dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan apa? Dekomposisi. Paham ya? Oke, nih. Tadi ada beberapa contoh banyak ya. Ini contoh-contohnya. Nah, yang kedua adalah mengenali pola apa? Mengenali pola. Mengamati kesamaan atau pola yang berulang dalam suatu masalah. Contoh. Yang berulang itu ketika contoh masalahnya berangkat ke sekolah. Yang sama apa yang sama? Nah, ke sekolah teron. Mandi dulu. Terus naik angkot. Minum. Pakai baju. Bagi persiapan. Berulang tidak setiap harinya. Ya gitu deh. Atau hari Senin mah bangun tidur langsung ke sekolah tidur. Nah, itu tidak menggunakan pola. Kalau menggunakan pola itu pengertian dari pola apa? Tadi berulang dalam suatu masalah. Yang ulang-ulang. Senin pasti bangun tidur dulu. Terus bangun tidur pasti mandi. Terus mandi pasti sarapan. Setelah sarapan pasti berangkat ya ke sekolah. Setiap harinya seperti itu enggak? Itu setiap hari. Nah, itu yang dinamakan dengan mengenali pola. Supaya apa? Supaya setiap harinya kamu tidak usah berpikir lagi. Ya, jadi ke lalu kurang pakai pola. Ya, kalau kita tidak pakai pola, setiap harinya misalkan padahal sama mikir dari kalau bangun tidur deh, bangun tidurnya, bakal itu mau pakai pola. Bakal mikir deh. Ya, contoh.
pola ini? Pernah ya? Misalkan polanya seperti ini. Nah, apakah setiap hari ganti? Kenapa tidak? Tidak supaya apa? Supaya mudah diingat. Ya, supaya buka HP itu jadi gampang. Coba contoh. Bapak pakai HP punya kamu pakai pola. Bapak bisa buka nggak? Lama nggak bukanya? Kalau kamu? Bisa kenapa? Karena tahu polanya. Nah, pola itu begitu untuk mempermudah aktivitas. Ya. Karena pakai sepatu misalkan, kalau sepatu nanti nomor sembarangannya itu mah. Wah, pasti pakai sepatu saja ya, pakai kaki dan dimasukkan sehari-hari seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa mengenali pola itu untuk mempermudah setiap aktivitas apapun itu. Ya, oke nih. Ya nih sedikit ada contoh nih. Ya, dalam matematika nih. Ya, dalam matematika coba lihat. Ini contoh mengenali pola dalam matematika. 2 kali 3 berapa? Nah, ini polanya apa? Yang menjadi polanya? Angka apa? Tadi apa? Pengertian pola, mengenai pola. Kesamaan yang sering diulang. Mana yang sering diulang di sini? 2 sering diulang. Sehingga ketika Bapak sebutkan nih ya 16. Ini 1, 2, 3. Baris keberapa? 16. Delapan. Coba lihat nih. 6 dengan 8 perbedaannya berapa? 8 dengan 10 perbedaannya berapa? 2. Coba lihat 10 dengan 16 perbandingannya berapa? Berapa? 6. Berarti berapa langkah supaya kita mengetahui baris keberapa? Coba lihat. 10 tambah 2 berapa? 12. Berarti baris ke-4. Kemudian 12 tambah 2 berapa? 14. Berarti ke-5. 14 tambah 2 16. Berarti ini baris berapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengetahui setiap perbedaannya, setiap barisnya perbedaannya berapa? 2. Ya. Kalau sudah mengetahui pola, maka tidak usah dikalikan berapa. Ketika 16 coba ini 20, baris berapa? Kenapa menjadi 8? Karena karena ada 2 langkah. 16 tambah 2 18 tambah 2 20. Nah seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui pola, berhitung akan cepat. Dan belajar matematika pun akan cepat kalau kalian sudah mengetahui pola. Oke, next. Tadi gambar yang ketiga apa? Ini lihat, kita lihat gambar. Nah, ini. Data lokasi. Apa maksudnya ya? Hah? Coba lihat di sini banyak jalan nggak? Kita sambungkan nih. Kemudian ada jalan ini. Ini juga sama. Layarnya juga sama nih. Nah, kita lihat di sini. Kita mau kemana lokasinya?
Lokasi di mana? SMP 3 Karang Tengah. Nah, sebelum ke sana, coba amati gambarnya. Ada arah panah nggak? Arah panah ya. Untuk apa maksudnya? Supaya Hah? Tahu arah. Coba kita lihat pengertian dari abstraksi. Mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Ya, yang tidak perlu. Jadi kita memilih dan memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Supaya kalau tadi dicontohkan ke gambar, nah, lihat yang mana nih abstraksinya? Yang tadi abstraksinya? Hah? Abstraksi tadi mengabaikan yang tidak penting. Kita lihat contoh ketika mau ke SMP 3 Karang Tengah, ya. Kemudian di sini ada jalan nggak? Ada jalan nggak? Oke, ada jalan. Kemudian yang terdekat yang mana? Yang ada apanya? Yang ada tandanya. Supaya apa? Supaya cepat sampai. Kadia bisa tuh? Kadia bisa tuh? Kadia? Nah, kenapa harus lewat sini? Maka abaikan jalan-jalan yang bukan jalur ke SMP 3 Karang Tengah. Ambil yang pentingnya saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini perhatikan. Cuma ada yang pernah telat sekolah, terlambat ke sekolah. Saya, karena berangkatnya sama ya. Kenapa? Kan tadi idealnya ketika berangkat ke sekolah itu bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat naik mobil sampai ke sekolah. Ya, idealnya mana tuh? Kemudian kalau telat berarti ada apa di sana? Rumahnya jauh, terus apa lagi? Ya, bisa ada apa? Ayah buat dulu, saya kamu lihat kan ketika kita berangkat, ayah mau ngobrol, kita ngobrol ya. Nah, itu ngobrol hal penting bukan? Bukan hal yang penting. Sehingga ke sekolah tidak terlambat. Supaya ke sekolah tidak terlambat, jangan apa? Jangan nongkrong, karena kalau nongkrong gimana? Nah, kalau nongkrong bakal terlambat. Berarti nongkrong penting enggak? Kita gunakan dengan pemikiran abstraksi. Hal-hal yang tidak penting maka abaikan. Ya. Contoh, kita sehari-hari pakai baju seragam sekolah berangkat ke sekolah ya. Terus pakai sepatu enggak? Pakai tas enggak? Kira-kira penting nggak memilih warna kaos kaki warna apa? Tidak. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Kaos kaki siswa itu warnanya apa? Perlu nggak ganti lagi pakai merah, pakai hitam, pakai apa lagi gitu nggak? Bakal pakai yang mana? Berarti warna itu tidak diperlukan untuk memakai pakaian atau pakai kaos kaki. Sepatunya warna apa? Penting nggak? Penting nggak memiliki warna ketika mau pakai? Kenapa? Karena sudah ditentukan itu. Berarti kita sudah menggunakan berpikir komputasional. Tadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis dan efisien. Mirip, efisien. Ya. Berangkat ke sekolah, pemikiran warna, pemikiran nomor sepatu, ya, karena setiap hari seperti itu,
Nah, pola. Ya. Oke, next. Nah, lihat di sini. Ya. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana pemecahan masalah dengan membagi bagian-bagian menjadi kecil, kemudian memilih yang tidak penting, ya. Kemudian selanjutnya coba lihat, ini ilustrasi apa? Ilustrasi apa? Kalau gambaran semuanya ini. Tadi dicatatkan ya, ada mobil, ada apa lagi nih? Dari rumah, ya. Ini apa angkot maksudnya? Ya, transportasi untuk apa? Untuk berangkat ke sekolah. Nah, ini adalah yang disebut dengan langkah-langkah berangkat ke sekolah. Ini judulnya apa? Langkah berangkat ke sekolah. Tadi sudah disebutkan. Berangkat ke sekolah dari mana? Kemudian naik angkot atau jalan kaki, kemudian sampai ke rumah. Nah, itu yang disebut dengan tahapan atau yang disebut dengan algoritma. Coba lihat. Ini pengertian algoritma itu apa sih? Nah, algoritma adalah membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Lamun susunan teratur bisa terselesaikan masalah. Contoh, misalkan susunan atau langkah-langkah mau menangani sekolah. Yang pertama mandi, yang kedua tidur. Ya, kemudian bangun lagi, tidur lagi, nyampe mana sekolah? Jadi urutan anak kemana tadi contohnya? Kamu berangkat ke sekolah teh? Terus bangun tidur, terus sarapan, siap-siap, tidur, berangkat pakai kendaraan atau jalan sekolah itu adalah sebuah apa? Sudah dipahami? Nah, jadi tadi masalah yang besar kita buat menjadi bagian-bagian kecil disebut dengan komposisi. Kemudian kita mengetahui yang sering berulang-ulang dilakukan disebut apa? Disebut apa? Yang sering kita lakukan berulang-ulang setiap kali makan dan sekolah kita. Ya, disebut apa itu misalnya? Pola. Ya. Terus mengabaikan yang tidak penting disebut apa? Abstraksi. Ya, abstraksi itu adalah menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau kalian tidak mau kesiangan ke sekolah, jangan apa tadi? Jangan nongkrong, ya, langsung berangkat. Nah, ini adalah contoh masalah nih, ya. Contoh masalah apa? Algoritma tadi ya. Menyalakan komputer, ya. Yang pertama, tekan tombol power, tunggu hingga menyala. Nah, ini kebiasaan sehari. Contoh, yang suka main HP. Oke, sebutkan langkah-langkah menyalakan HP. Oke, coba kamu sebutkan langkah-langkah menyalakan HP.
Bapak, main apa saja itu, ya. Bisa ya cara menyusunnya ya. Nah sekarang kita akan menyusun sebuah, tapi sebelum menyusun ke apa permainan kita akan game dulu ya. Bisa? Ya. Nah ada game nih. Ada robot manusia yang diperintahkan oleh seseorang. Siapa yang mau menjadi robotnya? Nah, yang cocok robot mana ya? Nah, robot sini. Robot. Apa robot? Sini. Nah, ya. Coba semuanya melihat ke sini. Tahu robot ya? Tahu robot? Tahu ya? Robot kumaha? Lebangna kumaha? Aku. Jalan lagi kan? Nah, gitu ya. Oke. Lihat. Di sini ada garis perintah nih. Garis perintah di sini. Jalannya sini. Ya. Nah. Nanti kita akan fungsikan kata perintah atau yang disebut dengan coding dengan menggunakan algoritma. Tadi algoritma itu apa? Algoritma itu apa tadi? Halo. Algoritma itu apa? Algoritma apa? Tadi dari rumah ke sekolah naik angkot kemudian sampai sekolah itu apa? Tahapan. Nah, tahapan nanti ada tahapan perintah atau yang disebut dengan coding. Coding itu adalah sebuah perintah. Perintahnya adalah robot. Ya nih. Robot. Nih robot. Tahu robot ya? Siapa yang mau menggunakannya? Mau menggunakan remote-nya? Hah? Yang ini bukan remote-nya. Remote-nya tapi tulisan. Sudah otomatis. Ya. Coba. Kamu. Dengan ibu pun. Coba berdiri sini. Ya. Ini adalah robot yang sudah diprogram. Halo. Ini adalah robot yang sudah diprogram. Ketika dia menyuruh maka dia akan melakukan. Oke. Nih. Sudah diberikan contoh. Kita contoh. Jalan ke depan. Nah, robot itu akan jalan ke depan. Kemudian ambil spidol. Nah, gitu. Nih, spidolnya ini. Nah, silakan kamu perintahkan. Perintahkannya, contoh. Jungkir balik. Jalan ambil apa? Oke. Terus robot apa kemana kita weh? Terus mau apa? Kembali pada tempat. Kembali tempat. Oke. Terus silakan terserah kamu mau apa? Jungkir balik. Jungkir balik. Apa saja. Kamu ikuti apa yang diperintahkan. Kamu adalah seorang robot yang mengikuti usernya. Ya, remote-nya sudah diprogram menggunakan algoritma. Oke, ya. Nah, jalan. Jadi suruh kita apa? Dulu apa? Oke, tadi disuruh push up. Robotnya nggak mau nih. Berarti ada apa? Ada yang? Ada kesalahan dalam apa? Dalam penyusunan programnya. Nah itu, tepuk tangan buat robot. Oke, perhatikan kesimpulannya robot ini adalah tadi ketika robot diperintahkan ngambil, ya ngambil apa? Spidol.
Kenapa nurut? Karena sudah ada perintahnya, sudah ada algoritmanya dari awal sampai akhir disuruh maju. Nah itu adalah algoritma ya, menyusun. Baik, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Waktunya 5 menit ya. Ini akan bapak bagikan nih. Silakan kerjakan secara berkelompok. Waktunya 5 menit. Oke, perhatikan. Di sana ada coding ya. Katakan itu adalah sebuah coding atau perintah ya. Nah, sekarang kita akan buat algoritma ya. Algoritmanya atau codingnya seperti ini. Oke, tugasnya adalah itu 5 menit waktunya nih. Susun berdasarkan perintah yang sesuai algoritma. Tugasnya adalah silakan susun berdasarkan algoritma yang diperintahkan. Perintahnya membuat nasi goreng. Perintahnya apa? Membuat nasi goreng. Silakan susunkan dari awal sampai selesai. Oke, mulai dari sekarang. Sudah disusun? Oke, lihat bendera ya.
Sudah ya.